Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang dengan telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Kita diskusi nggak usah pakai apa namanya tuh, aplikasi ketawa ya. Oke, baik. Nggak, masalahnya Anda lucu. Begini, Pak Ayub, Anda ini lucu. Anda bilang biasa aja. Ini Anda ini pakai hadis apa? Di mana hadisnya? Tolong kalian kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, maka kalian biasa. Ceritakan dulu ya. Saya itu berteman dengan teman saya yang Kristen. Ini saya tidak berbicara mengenai Anda berteman dengan siapa. Sebentar dulu. Di mana letak saya menerapkan itu gitu. Baik. Ini kan Bang Edis kan topiknya ini, ya kan? Ya kan? Topiknya ini mustahil, ya kan? Oke. Tapi saya gini, saya di daerah saya di sini rata-rata teman saya yang banyak yang Kristen ya, karena ada juga yang bilang Kristen ini mereka nggak mau dibilang Nasrani gitu, Kristen. Oke, terus? Nah, berteman, ngopi bareng, kadang-kadang kalau dulu waktu saya malah satu kamar sama tidur biasa aja. Dia laksanakan agama dia, saya melaksanakan agama saya. Kata kuncinya adalah bagimu agamaku, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Kan begitu? Baik, sudah? Ya. Jadi baik, tidak ada permasalahan. Bahkan gini, bahkan ada orang-orang seperti Bang Adis gini yang mengatakan mustahil seorang muslim bertemu dengan orang Kristen akan akan memusuhi Yahudi atau Nasrani, kan gitu. Sudah. Bahkan gini, saya hidup di Pematang Siantar, kalau Bang Edis tahu, itu 50%. Itu kami biasa aja. Mereka melaksanakan agama mereka, yang muslim melaksanakan agama muslimnya dalam bekerja. Dan saya pernah sekamar sama kos, ya gitu. Jadi sudah. Hadis yang dipakai, ajaran yang dipakai di situ adalah bagimu agamamu, bagiku agamaku, tidak saling menyenggol, kan begitu. Itu aja. Jadi judul Bang Edis ini mustahil itu kalau saya pribadi terbantahkan gitu. Sudah. Dah. Baik. Tadi yang Anda ceritakan panjang lebar itu adalah cerita mengenai dirimu, bukan cerita mengenai ajaran Muhammad. Ya. Oke. Kalau Anda cerita sebentar. Aduh, tadi Anda sudah bicara, saya diam mendengar. Ini saya boleh bicara? Silakan. Baik. Kita ini bercerita tentang agama Islam, tidak bercerita mengenai kehidupan pribadimu. Kehidupan pribadimu, hidup di Pematang Siantar, berteman dengan... Itu karena Anda tidak menerapkan ajaran agama Islam. Baik, saya akan tunjukkan ajaran Islam sebenarnya. Apakah seperti yang Anda ceritakan? Nih, saya akan tunjukkan dalil-dalilnya kepada Anda. Perhatikan ini. Coba Anda baca. Kurang nampak saya mata kabur. Bacakan. Tidak terbaca? Tidak terbaca. Baik, saya coba bacakan kepada Anda ya. Nih. Ya, baik Bang. Saya akan bacakan misalnya nih ya. Di dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 4832, Tirmizi 2395. Nih ya, saya bacakan. Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Ya. Janganlah yang memakan makananmu melainkan orang yang bertakwa. Ya. Anda percaya ini dengan ajaran ini? Percaya. Terus kenapa tadi Anda bilang Anda bersahabat dengan orang yang tidak beriman? Begini. Mulai ngeles lagi. Bukan ngeles. Jadi memahami dari pemahaman itu. Jadi kan gini, itu kan ada mengacu kepada ayat Al-Quran tentang peristiwa di Madinah. Mulai muter. Anda pengikut Muhammad atau tidak, Pak Ayub? Pengikut Muhammad. Oke, kalau pengikut Muhammad, Anda harus mengikuti Muhammad atau tidak? Mengikuti. Oke, apa yang dilarang Muhammad? Janganlah bersahabat kecuali dengan orang yang beriman, betul? Kalau di dalam peristiwa yang seperti ini, yang hadis yang seperti ini, ada suatu peristiwa, misalkan
seperti Bang Adis. Duh, berat. Mau ngeles bagaimana lagi Anda Pak Ayub? Mau saya bacakan lagi nih. Bahkan saya bacakan ya, nih. Ya. Al-Hafidz Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Azam Ya. Abadi menyatakan bahwa hadis yang dimaksudkan adalah dilarang bersahabat dengan orang kafir. Nih, saya bacakan lagi nih. Ya. Bahkan setiap orang akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama dengan orang-orang yang ia cintai. Nih, tidaklah seseorang mencintai suatu kaum, melainkan ia akan datang bersama mereka pada hari kiamat. Betul? Ya. Iya. Jadi kalau Anda menjadi seorang muslim, bagaimana mungkin Anda akan mencintai non-muslim? Apa Bang Adis? Ini Anda nekat yang nyata. Ya, ini ajaran Muhammad yang sesungguhnya. Kalau Bang Adis mengutip, itu ajaran Muhammad yang satu pasal tidak disambungkan ke pasal lain. Ya sudah. Sekarang begini. Coba bawa dalilmu bahwasanya kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, maka berilah mereka salam, berilah mereka kebaikan. Mana coba? Di mana ayatnya? Satu saja dalilnya, cuman itu ketika kaum kafir meminta Muhammad. Mana ayatnya? Kalau kuliah kafirun. Iya mana coba bacakan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agama. Iya memang betul. Mana ayatnya sekarang kalau disuruh mengasihinya mana? Itu ayat al-kafirun. Di mana ayatnya mengasihi kalau ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani? Di mana ayatnya? Bahkan Anda tidak boleh makan dari piring bekas orang Yahudi dan Nasrani, betul atau tidak? Kalau piringnya bekas orang Yahudi, kalau dikasih aduh, kalau piringnya bekas, kalau, aduh. Yang begini Pak. Masalahnya Anda ini bersikeras ngeyel di dalam ajaran agama Anda. Boleh nggak Anda makan dari bekas piringnya orang Yahudi dan Nasrani? Coba. Kalau bekas piringnya enggak ya? Nggak boleh. Kenapa? Makan Karena apa? boleh. Karena apa? Karena ada makanan-makanan yang dimakan yang tidak boleh. Salah. Begitu. Dengar ya. Menurut Al-Quran, dengarkan. Ya. Orang-orang seburuk-buruknya makhluk, seburuk-buruknya ciptaan itu siapa? Menurut Al-Quran. Seburuk-buruk ciptaan. Iblis. Nah, ini udah ngarang bebas ini. Ini kalau ada orang ikut ujian nasional, ini orang memang harus ini persis kayak jawaban anak SD. Di manakah manusia menyimpan makanannya? Jawab, kulkas. Oke lah, sudahlah. Ini Pak Ayub ini ngarang bebas aja seburuk-buruknya. Ini please. Aduh, kapan sih saya? Teman-teman, gini, tolong ya, jangan patahkan semangat saya, jangan patahkan keyakinan saya bahwa masih ada tersisa seorang muslim, masih ada tersisa seorang muslim yang mengerti ajaran agama Islam. Kenapa setiap hari saya ketemu dengan orang Islam tapi nggak ngerti apa-apa soal ajaran agama Islam? Aduh, yuk. Iya, tolong ya teman-teman ya, yang muslim kalau mau naik, tolong ya, jangan yang orang awam ya, tolong. Oke, kita kasih naik ada Muhammad Zubair. Ya, selamat malam Bang Muhammad Zubair. Selamat malam. Ya, Ketemu silakan. lagi. Silakan Pak Muhammad Zubair, nyalakan kamera Anda. Saya kirim Sebelum dari sini ya. saya buka kamera, Silakan, nyalakan dulu. Saya sudah mengirimkan undangan dan itu sudah ada di layar Anda, tinggal Anda pencet saja terima, tap terima. ya. Iya, silakan. Gimana Bang? Sebelum saya tanya jawab Bang, kalau saya minta suatu pertanyaan boleh nggak Bang? Boleh saja, kenapa nggak boleh? Tapi Anda bisa nggak duduk dulu gitu, duduk atau bagaimana gitu, silakan. Yang penting kan mukanya kelihatan Bang. Oke, silakan. Boleh nggak kalau nggak pakai kacamata Bang? Ada syaratnya. Si Juma suruh lepas masker dulu. Gitu. Juma datang kemari diskusi dengan saya tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Suruh Juma yang datang. Saya yang minta Bang. Oh, nggak bisa. Harus Juma yang datang kemari. Dia sudah pernah lepas kacamatamu katanya. Saya minta sama dia lepas maskermu. Kita diskusi tanpa ada tutup-tutup di muka. Nggak berani dianya. Mau saya putarkan videonya? Mau saya putarkan? Nggak usah. Oke, silakan. Lanjut. Ya mau tanya Bang, Abang bikin room ini kenapa harus buat Islam Bang? Kenapa nggak buat
jamaah dari abang aja biar lebih mantap gitu bang. Baik, saya jawab. Ini juga buat jamaah-jamaah juga. Jamaah saya itu bukan hanya orang Kristen. Jamaah saya ini umum, ya, Islam, Kristen, Hindu, ya. Penonton saya ini itu macam-macam agama. Jamaahnya nih 11.000 orang ini jamaahnya ini. Silakan coba, apa yang ingin Anda bantah dari pernyataan saya ini? Silakan. Ya karena menurut saya sih kalau abang buka room untuk Islam aja, ini kenapa yang masuk juga ada juga yang Kristen? Ya bebas-bebas aja, kan nggak ada yang larang. Gimana coba? Kan nggak ada yang larang. Sekarang begini, selama saya mengisi acara siaran langsung baik di TikTok maupun di YouTube, pernahkah Anda dapati bahwa saya itu menebar fitnah kepada agama Islam? Coba. Tidak pernah. Cuman aneh aja. Kok aneh? Gimana anehnya? Anda sedang mengatakan bahwasanya agama Islam itu aneh? Ya nggak roomnya sampean ku aneh aja. Kalau biasanya kalau room itu siapa aja bisa masuk. Kenapa ini kok cuma Islam aja? Kenapa bang? Ada yang salah? Karena kalau saya kasih kesempatan kepada non muslim, seolah-olah kesannya saya ngomong-ngomongin agama Islam. Saya tidak memberi kesempatan kepada umat Islamnya. Ini contoh nih, saya bikin begini. Mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Kalau saya bilang begini, tapi saya mengundang yang non muslim, kesannya kan muslim tidak dikasih kesempatan untuk membantah. Betul nggak? Iya. Iya, makanya saya undang yang muslim. Jangan seperti Abdul Somad, bahas agama Kristen, orang Kristennya nggak di situ. Jangan seperti Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi orang Kristennya nggak di situ. Itu namanya pengecut, gitu loh. Beraninya bahas agama orang lain tanpa penganut agama itu dihadirkan di situ untuk mengklarifikasi. Nah, beda dengan saya. Ketika saya membahas agama Islam, orang Islamnya saya undang datang ke sini untuk berargumen dengan saya. Betul nggak yang saya bilang tentang agama Islam? Kalau menurut saya agama Islam, agama saya itu tidak perlu didebatkan. Soal sudah clear bang, sudah sudah bagus, sudah clear. Akhir. Sudah clear. Sekarang kalau sudah clear, kenapa sesama Islam baku hantam, baku bunuh? Kenapa? Itu yang nama manusia masih ada nafsu bang. Kayak abang nih. Sekarang saya tanya, gini. Sekarang begini. Ya. Anda bilang agama Islam itu sudah clear. Ya. Sudah tidak perlu didebatkan. Oke, sekarang saya tanya, menurut Muhammad betul tidak bahwasanya orang Islam itu akan terpecah menjadi 73 golongan? Itu kan hak masing-masing bang, keyakinan masing-masing. Kalau memang betul nggak menurut Muhammad umat Islam akan terpecah menjadi 73 golongan? Jawabannya itu kan menurut agama masing-masing. Makanya sering saya bilang, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, apakah memang benar umat Islam itu memang nggak ngerti agama Islam? Setiap yang naik itu pasti saja kayak modelnya. Ini saya cari-cari nih. Saya mengundang, tolong yang datang kemari itu yang Ustadz. Kemana ini Ustadz nih pada lari kemana? Aduh, yuk silakan yuk. Aduh, orang sakit perut nontonnya jadinya. Oke, Ros Maidar. Selamat malam, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Halo, Ros Maidar. Selamat malam. Ya, silakan, Bang Ros Maidar, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim undangan di layar Anda, silakan Anda terima. Mana ini? Gelap? Jangan di tempat gelap-gelap, nanti Anda seperti Muhammad di tempat gelap. Ini terang. Oke, sudah, oke. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Karena saya beri kesempatan Muslim untuk mengklarifikasi, untuk memberikan jawaban. Silakan Bang. Bolehkah saya bertanya, sebelum kita membahas mustahil seseorang menjadi Muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani? Boleh, silakan. Pertanyaan saya, di mana legitimasi daripada Yesus langsung tentang kitab Lukas, dan di mana Yesus mengajarkan agama Kristen, dan di mana Yesus mengatakan keselamatan atas Kristen? Satu-satu Bang, jangan diborong semua pertanyaan itu. Satu saja belum dijawab, Anda sudah bikin 3 pertanyaan. Satu dulu, satu-satu. Apa, ayo? Legitimasi Yesus tentang Apa Lukas. pengertian legitimasi itu? Saya nggak ngerti itu apa. Legitimasi itu apa?
langsung dari Yesusnya mengatakan inilah kitab Injil itu Ya, daripada yang saya. saya tanyakan legitimasi itu apa? Saya nggak ngerti. Coba apa itu legitimasi? Yuk, pengesahan langsung dari Yesus ke kitab Lukas. Pengesahan. Gimana maksudnya pengesahan langsung? Pernyataan Yesus langsung ke kitab Lukas. Gimana pernyataannya? Dia mengesahkan ini kitab dari saya gitu. Jadi kitab dari saya, dari Allah, dari Tuhan saya, dari Bapa. Saya sahkan, saya titipkan kepada kamu. Oh, nggak ada. Nggak ada, Nggak ada. kan? Nggak ada. Kenapa harus begitu? Berarti gugur kekristenan Anda. Enggak. Kata siapa? Gugur. Nggak ada legitimasi dari Yesus, tak ada. Kalau ada, Udah. tunjukkan dalilnya. Oke, di mana legitimasi Muhammad bahwasanya Al-Quran itu disahkan oleh Muhammad? Di mana? Ada, tapi Di mana? saya tidak bisa ada. Coba aja Jangan cek saja sendiri. ada-ada saja. Aja cek sendiri langsung. Ayo cek Jangan langsung. ada-ada saja. Anda bisa mengecek dulu. Ya sudah, Coba di cek. mana? Di situ ada laptop, di situ ada dua HP, saya cuma satu Kok HP. jadi saya yang nunjukkan? Di dalam Al-Quran tunjuk bahwasanya saya Muhammad mengesahkan Al-Quran ini. Klik dari saya, mana ayatnya? Pertanyaan saya kamu menjawab, Aduh, malah gundul pergi ini. ke- Udah kau di bawah saja. Udah kau di bawah. Ada-ada saja. Kamu membuat pertanyaan kepada saya. Di mana pernyataan Yesus bahwa kitab Lukas ini dari saya? Dicap sah dari saya begitu. Saya tanya balik. Di mana dalam Al-Quran Muhammad mengecap Al-Quran ini dari saya? Ada. Ada saja. Memang orang Islam ini pikirannya. Kenapa sih kamu pola pikir kamu seperti itu? Bukan begitu pola pikirnya. Begini, ketika Yesus naik ke sorga, ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus berpesan kepada para murid-muridnya, kepada orang-orang yang menyertai Yesus. Apa katanya? Kamu adalah saksiku, mulai dari Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Itu disuruh memberitakan tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, kesaksian tentang apa yang mereka saksikan sendiri ketika bersama-sama dengan Yesus. Nah, lalu murid-murid itu pergi memberitakan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar itu kepada segala bangsa. Nah, ditulislah itu di dalam kitab Lukas itu. Seperti itu legitimasinya. Bukan, oh ini bukunya, oh ini ya kitab Lukas ya, sah, kasih stempel gitu. Memang Abdul. Saya tanya kamu balik kalau begitu, saya tanya balik. Saya sudah baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai Anas. Coba tunjuk satu ayat atau pembuka Al-Quran itu, saya Muhammad mengesahkan kitab ini, kasih stempel gitu. Di mana? Di mana? Entah apa. Aduh. Oke, kita kasih naik ada Aroyan. Ya, selamat malam Aroyan Group. Aroyan? Halo Aroyan? Ya baik, saya turunkan dulu ya. Kita kasih kesempatan lagi kepada muslim-muslim untuk naik dan berdiskusi dengan kita ya. Kita kasih naik ada Putra Zigen. Ya, selamat malam Putra Zigen. Ya, lo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirim itu permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan diterima. Ya. Siap sudah. Ya, silakan Putra Zigen. Ya. Saya cuma mendengar Anda ini Suara kayak Anda seakan-akan macet-macet ini Putra Zigen. Anda menganggap ya gini. Suara Anda Edis, macet-macet. Coba ya, perbaiki dulu yang sinyal tahu. Anda. Edis yang so tahu dan so pintar, oke? Gini. Sok tahu Saya dan mendengar sok Anda ini pintar. seakan-akan paham dari kata-kata. Ada apa kata-kata sedikit pakai mata. Anda Nggak punya apa-apa. telinga dengar kan saya ngomong. Silakan. Silakan Anda ngomong apa yang Anda ngomong tadi, gitu kan? Ini mustahil Saya cuma mau tanya Anda Anda. menjadi seorang muslim tapi tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani, betul? Ya, ada Iya. kisahnya Anda lupa makanya Anda itu pintar. Terus di mana salahnya saya? Bahwa enggak, seakan-akan Anda mengatakan bahwa Muslim itu memusuhi semua. Enggak, tidak Lo semua memang itu. betul gimana? Menurut Muhammad, apa yang harus Anda lakukan jika Anda berjumpa dengan Yahudi dan Nasrani? Anda tidak pernah mengenal kisah tentang siapa pembantu Rasulullah, Abdul Qudus. Anda tidak mengenal siapa itu pendeta Pertanyaan Yahudi. saya, Madinah. apa yang harus Anda perbuat ketika Anda berjumpa dengan Yahudi atau Nasrani? Ketika mereka tidak memerangi umat Muslim, kami wajib. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya mana? Mana ayatnya? So tahu aja Anda. Enggak dijelasin aja ayat sama Anda enggak. Oh, ya sudah. Kalau nggak tahu ayatnya di bawah saja. Anda nggak tahu di mana.
Kata Muhammad, jika kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka desaklah mereka ke jalan yang sempit. Nggak ada di situ. Jika kamu bertemu dengan Yahudi di jalan dan jika mereka memerangi kamu, nggak ada. Nekat yang nyata kamu namanya begitu, menambah-nambahi. Saya hanya membacakan apa yang tertulis di dalam hadismu. Saya hanya membacakan apa yang ada di dalam kitab kalian. Kalian sendiri malah melintir-melintir isi kitab kalian. Yuk silakan. Ini mana ini muslim yang mengerti agama Islam nih? Yang datang dari tadi tukang ngarang bebas, ya kan? Tolong yuk, yang datang kemari pastikan Anda itu punya pengetahuan tentang agama Islam, ya. Oke, ada Red Management. Oke, Red Management ID. Silakan nyalakan kamera Anda, bro. Halo? Halo? Oke, baik, saya turunkan. Kita kasih naik ada Jufri. Ya, silakan Bang Jufri, nyalakan kameramu. Jufri? Salam bang. Ya, Muslim Bang. Ya Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Saya sudah mengirimkan permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Gini saja bang. Oke, baik ya. Anda sudah malu jadi orang Islam? Tidak malu bang. Oke, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja ya. Oke ya, kita kasih turun. Aduh, sebentar, ini kenapa ini kok nge-lag begini. Oke, kita kasih naik ada Nong Chandra. Ya, selamat malam Nong Chandra. Jangan tukang marah-marah ya, muslim. Ayo, datang diskusi kita gitu loh ya. Saya tunjukkan, buktikan bahwa ajaran agama Islam itu benar gitu loh. Ya, Nong Chandra, silakan. Nong Chandra. Halo. Oke, macet lagi ya. Macet, kita turunkan kembali. Kita kasih naik ada Andreas. Ya, selamat malam Andreas. Muslim Bang? Andreas? Pencet. Oke, baik, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman, tolong ya, tolong berikan kesempatan kepada Muslim supaya mereka naik, supaya mereka diberikan panggung, supaya mereka datang mengklarifikasi, supaya mereka datang menjawab. Kita kasih mereka kesempatan ya. Jangan seperti channel sebelah, channelnya Abdul Somad. Bahas Bible ya, tapi nggak ada orang Kristennya di situ, nggak ada. Jangan seperti channelnya Ustadz Adi Hidayat, bahas Bible tapi nggak ada orang Kristennya. Kasihan jamaahnya dibodoh-bodohi ya. Kasihan. Kalau di tempat saya kasih kesempatan muslimnya langsung supaya mereka datang memberikan jawaban, membantah apa yang saya katakan. Yuk, silakan ya, yang muslim. Akang Adin. Silakan Akang Adin. Oh. Syafri. Oh, ini sudah pernah naik sebentar. Kita kasih naik ada Agape Musik. Saya sudah bilang tadi nih yang muslim yang saya undang masuk, tapi nggak tahu ini Agape Musik ini naik kenapa? Agape Musik muslim Bang? Ya, shalom Bang. Kepencet. Maaf ya Bang ya. Oke, saya turunkan lagi ya. Teman-teman tolong ya teman-teman ya. Kalau Anda lihat HP Anda mengajukan permintaan naik, ditarik permintaan Anda ya kalau Anda bukan muslim ya teman-teman ya. Tolong kerjasamanya teman-teman. Tolong ya. Kita kasih naik ada Arif SA. Ya, selamat malam Arif SA. Arif? Ya, malam-malam. Ya, silakan Bang Arif. Nyalakan kamera Anda. Saya kirim itu permintaan di layar Anda, silakan diterima. Maaf bang, saya Kristen Bang. Kristen, tapi nama Anda Arif. Iya Bang, iya. Udah dari lahir Kristen atau bagaimana Bang? Dari lahir kan, Sunarto Oke. Arif Sura. Oke, saya turunkan dulu ya Bang Arif ya. Ya, betul, Saya Bang. turunkan Ya, siap. dulu. Sekali lagi teman-teman, tolong ya. Kalau Anda Kristen, tolong Anda jangan mengajukan permintaan naik ya. Tolong teman-teman. Oke. Kita kasih naik ini ada, aduh ini siapa namanya ini? Nih, tidak ada namanya, cuma tanda tanya ini. Ya, halo, tanda tanya. Silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Halo?
Akang Adin. Ya, silakan Akang Adin. Ya, Akang Adin. Halo, assalamualaikum. Ya, Muslim Bang. Assalamualaikum. Bang, nggak boleh mengucapkan assalamualaikum kepada non Muslim. Gimana? Boleh kalau menurut agama saya boleh. Oh, boleh. Oke, sebentar ya Bang ya. Anda ini kan Islam, tapi disayangkan Anda tidak mengerti agama Islam. Teman-teman jangan bosan-bosan ya mengajar orang Islam ya. Jangan bosan-bosan kita. Oke, tadi Anda bilang, sabar Bang. Tadi Anda bilang boleh mengucapkan salam kepada non-Muslim, betul? Boleh, kepada kambing juga boleh mengucapkan salam. Boleh. Oke, baik ya. Saya tunjukkan ya Bang ya, ajaran Muhammad ya, supaya Anda mengerti ajaran agama Islam. Saya tahu Anda masih Islam itu karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Seandainya Anda mengerti ajaran Islam, agama Islam, pastilah Anda akan meninggalkannya dengan segera. Baik. Coba Bang, baca dulu nih Bang. Sebentar Bang, baca dulu nih. Ngebrur Bang, nggak kelihatan ngebrur. Oke, sebentar, sabar ya. Kita benarkan dulu. Oke, kelihatan sekarang? Berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi. Abang Yahudi bukan? Dan Nasrani. Betul. Iya, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan maka persempitlah jalan mereka. Air Muslim. Nah, sekarang gimana? Masih mau mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani? Nah. Bang, menurut ajaran agama Islam tadi Anda bilang kepada kambing pun nggak apa-apa, betul? Ya. Sementara menurut Muhammad, Anda tidak boleh mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau Anda bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan, Bang? Harus mengucapkan salam, Bang. Buset. Pantesan Anda ini masih jadi orang Islam. Islam itu untuk bagaimana, Bang? Menurut Muhammad, kalau Anda ketemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, Anda itu harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Sekarang kan bukan zamannya lagi, Bang. Bukan zamannya lagi. Toleransi. Berarti ajaran Muhammad tidak pantas lagi untuk ditiru. Dipakai ibaratnya kayak kalau dipakai ya harus mendesak mereka ke jalan yang sempit. Gimana sih, kunaon sih? Aduh. Itu maksudnya sunnah, Bang. Mau dipakai boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Jadi kalau ketemu dengan muslim, non muslim boleh mengucapkan salam. Mau mengucapkan salam boleh, mau nggak juga nggak apa-apa. Berarti ajaran Muhammad tidak perlu dilaksanakan, betul? Bukan tidak perlu disanakan. Ini gimana sih, Bang? Kalau kata Muhammad boleh nggak berteman dengan orang-orang non muslim? Boleh. Boleh. Baik, kita tunjukkan lagi ya hadisnya ya. Hadisnya nih. Aduh, gimana sih? Aduh. Saya tunjukkan dan tolong nanti Anda baca ya. Nih. Saya akan tunjukkan. Abang coba masuk Islam dulu biar tahu. Nih. Lihat ya, saya bacakan. Saya balikan lagi kamera saya. Anda ini masih jadi orang Islam karena Anda tidak mengerti ajaran agama Islam. Oke nih. Coba. Ngebrur. Oke, ini sudah nih. Ya, dikatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata bahwa Rasulullah bersabda, apa katanya? Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang mukmin. Terus? Dan jangan pula orang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Iya, ini ajaran Islam, Bang. Gimana Anda itu? Abang sebenarnya nggak tahu tentang. Kok nggak tahu gimana? Ini saya tunjukin dalil-dalilnya. Menurut Muhammad, Anda itu kalau mau jadi pengikut Muhammad, jangan kamu berteman dengan orang yang non-muslim. Bahkan makananmu itu tidak boleh dimakan kecuali oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Buddha, orang Hindu, tidak boleh memakan makananmu mereka karena mereka bukan orang yang bertakwa, betul? Itu masuknya sunnah, Bang. Waduh. Bukan masalah. Coba, kata janganlah ini perintah nggak ini? Janganlah kamu berteman, ini perintah nggak? Bukan perintah, itu hanya Bukan pemberitahuan. perintah katanya. Oh, berarti kalau jangan mencuri, berarti itu bukan perintah ya? Bukan, itu Bukan pemberitahuan. Hanya perintah. pemberitahuan. Pantes Anda masih jadi orang Islam. Bang, gini. Kalau Anda menjadi pengikut Yesus, apa kata Yesus, Bang?
Ini Gimana, ajaran gimana? Yesus, Bang. Ajaran Yesus versus ajaran Muhammad. Ya gimana? Apa yang Yesus ajarkan? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, lantas apa bedanya? Apa kelebihanmu? Bukankah mereka para penjahat-penjahat itu juga mereka saling mengasihi kepada sesamanya? Terus? Beda kan? Beda jauh. Kata Yesus, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Beda. Tetapi apa yang diajarkan Muhammad? Kalau ketemu orang Yahudi dan Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit. Betul? Makananmu jangan dimakan kecuali orang-orang yang bertakwa. Betul? Betul itu menurut hadis, Bang. Iya, makanya saya bilang, Bang, beda jauh ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus. Jauh. Beda jauh lah, Bang. Ya, iya, makanya kenapa Anda gini, Bang? Saya mengundang Anda untuk mengikuti Yesus, Bang. Jangan ngikutin Muhammad. Betul? Coba yakinkan saya agar bisa menjadi pengikut Yesus. Apa tuh suatu keyakinannya, Bang? Begini, tadi kan kita sudah ngobrol panjang lebar ya, Bang ya. Panjang lebar tadi kita bicara. Di hati nuranimu, kamu pasti mengiyakan. Masa sih makanan saya nggak boleh dimakan oleh orang lain? Masa hanya orang Muslim? Pelan-pelan, Bang. Apa kata Yesus, Bang? Kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apa kelebihanmu? Jadi yang diajarkan oleh Yesus adalah supaya kita ini mengasihi bukan kepada hanya orang yang mengasihi kita saja. Yesus mengajarkan supaya apa? Supaya kejahatan itu dikalahkan oleh kebaikan. Ya, betul. Nah, dan hati nuranimu seia sekata pasti betul ini ajaran Yesus ini. Makanya Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sementara Anda kenapa masih nekat ngikutin Muhammad yang ada di kuburan? Kenapa? Ya, kalau Yesus kan gantung, Bang. Sekarang saya tanya kepada Anda, kalau ada orang Kristen, dia memiliki iman sampai sekarang Yesus meninggal di kuburan, ya, sampai hari ini Yesus masih ada di kuburan menjadi mayat, saya akan meninggalkan agama Kristen. Buat apa saya jadi orang Kristen? Buat apa? Untuk apa saya jadi orang Kristen? Untuk apa jadi kalau saya jadi pengikut Yesus? Kalau Yesus sampai sekarang masih ada di kuburan, saya nggak beda jauh dengan Anda. Tetapi ini, Bang, kekristenan, dengarkan, Bang, kekristenan, Yesus bangkit naik ke surga dan dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam agama Islam pun Anda meyakini bahwasanya Isa akan datang kembali, betul? Betul, di hari akhir. Iya. Terus kenapa Anda malah mengikuti Muhammad yang ada dalam kubur? Mengikuti ajarannya, Bang, bukan mengikuti orangnya. Oke, sekarang saya tanya, apakah sosok Muhammad sekarang sudah berhenti jadi pemimpin orang Islam? Dia pemimpin. Bang, coba simak pertanyaan saya ya. Apakah sampai hari ini Muhammad masih pemimpin orang Islam? Sudah enggak. Sudah enggak lagi. Berarti udah pensiun Muhammad jadi pemimpin orang Islam. Bukan pensiun, wafat karena dia udah meninggal, cuman ajaran dia itu masih enggak, sekarang begini, Muhammad masih pemimpin orang Islam enggak sampai sekarang? Masih jadi panutan orang Islam, Bang. Masih pemimpin orang Islam enggak? Masih. Oke. Muhammad sudah meninggal, betul? Sudah. Berarti orang Islam dipimpin oleh orang mati, betul? Bukan begitu, Bang. Nah. Ini bagaimana ini logika Anda ini, Bang? Muhammad sampai sekarang masih menjadi pemimpin umat Islam, betul? Ya, betul. Betul. Muhammad sudah meninggal, betul? Betul. Berarti yang memimpin orang Islam adalah orang yang meninggal dalam kubur, betul? Ya, betul. Nah, iya, makanya saya bilang, kenapa Anda menyerahkan hidupmu dipimpin oleh orang mati? Itu mah ajarannya tetap hidup, Bang. Orangnya meskipun sudah mati tapi ajarannya iya, tetap hidup. artinya Anda dipimpin oleh orang meninggal dalam kubur, betul? Oke, saya sebagai orang Kristen, saya mengundang Anda untuk mengganti yang memimpinmu, yang menuntunmu, yang mengajarimu dari Muhammad menjadi Yesus. Ganti. Tapi saya ragu, Bang, ke Yesus, Bang. Ya karena Anda belum belajar. Kenapa Anda masih ragu? Karena Anda tidak mau melepaskan Muhammad. Sampai sekarang Anda tidak mau. Gini, Bang, kenapa Anda tidak mau membuka jalan, membuka pikiran, membuka diri untuk menerima Yesus? Karena di hatimu masih bertahta seseorang yang bernama Muhammad.
Enggak, kalau ada sesuatu yang bisa meyakinkan hati saya untuk pindah agama, saya pindah, Bang. Oke, sekarang saya tanya, siapakah yang bertahta, yang berdaulat, yang ada di hatimu, yang mengendalikan kamu? Siapa? Kalau hati nggak ada yang mengendalikan, Bang, tapi maksudnya harus ada sesuatu yang meyakinkan gitu. Gini, Anda pagi-pagi ambil air wudhu, hirup-hirup 3 kali, terus hembus-hembuskan, betul nggak? Itu ambil wudhu, cuci tangan. Ya, Anda Betul. melakukan itu, betul nggak? Melakukan, ada bacanya, Bang. Siapa yang bikin Anda supaya Anda berbuat seperti itu? Kenapa Anda kok begitu? Siapa yang mengendalikan Anda berbuat begitu? Itu ajaran Nabi Muhammad, Bang. Iya, Muhammad. Karena Muhammad lah makanya Anda jadi seperti itu. Tahu nggak Anda kata Muhammad? Sebentar, Pak, sebentar. Gini ya. Yesus tidak pernah mengajari orang ambil air, sedot air 3 kali ke hidung. Nggak ada Yesus ngajarin kayak begituan itu. Coba enggak sebentar, saya tanya dulu sama Anda. Saya tanya dulu, itu manfaatnya apa sih kayak begitu? Itu manfaatnya apa? Menyucikan diri, Bang. Menyucikan diri. Mana dalilnya? Menyucikan diri. Menyucikan diri. Salah, Bang. Kata Muhammad, karena setan itu bermalam di hidungmu tadi malam. Betul? Nah, nggak tahu, Bang. Saya nggak pernah baca. Oke lah, jangan banyak-banyak. Karena Anda banyak tidak tahunya, saya berpesan kepada Anda nih, pesan. Kalau selama ini Anda beragama hanya ikut-ikutan, kalau selama ini Anda hanya ngikut-ngikut saja, Ustadz bilang begini Anda ikut-ikutan, sekali ini tolong Anda cari tahu, Anda teliti, Anda pelajari. Ya, Coba, itu saja, kalau jangan itu, Bang, panjang-panjang. nyanyi-nyanyi. Nanti kalau panjang-panjang nanti tambah berat ya. Itu saja pesan saya. Nanti kalau Anda sudah mengetahui Jawab. bahwa yang saya katakan itu semuanya benar, buka hatimu, buka pikiranmu Saya mau pindah untuk agama. datang kepada Kalau Yesus pindah ya. agama, Seperti itu. Jangan banyak-banyak. Bisa tercapai. Banyak-banyak pun nanti Anda makin berat nanti. Ayo sekali lagi ya teman-teman muslim ya. Tuh, mohon maaf nih teman-teman ya, saya agak sedikit tenggorokan agak sedikit berdahak, mohon maaf. Ya, teman-teman muslim, silakan kalau naik kemari tolong ya, paling tidak Anda itu telah mempelajari agama Anda ya. Jangan Anda tidak punya pengetahuan apa-apa lalu Anda nekat aja naik ke sini ya. Yuk. Oh ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, mari teman-teman support, dukung pendirian Rumah Apologet yang mimpi kita, yang harapan kita akan bisa didirikan akhir tahun ini. Tapi kalau tidak ada support, tidak ada dukungan dari kalian, bagaimana itu bisa tercapai ya teman-teman ya. Silakan teman-teman mampir ke profil saya ini ya. Lihat di profil saya ini ada kolekte untuk pendirian Rumah Apologet. Jadi kita ingin mendirikan Rumah Apologet di sini teman-teman. Karena kalau dari Konoha kita berapologet, kita mendebat muslim ya, tanya jawab dan mengcounter mereka, itu kita dalam posisi berbahaya. Karena kita pasti dipersekusi dan kita akan dipenjara. Karena apa? Karena Anda menista. Padahal yang kita omongin benar. Semua yang saya omongin selama saya membuat live seperti ini, tidak ada yang tidak ada dalilnya. Semua ada dalilnya. Ya. Jadi teman-teman, mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet ya, teman-teman ya. Banyak yang kejang-kejang itu kalau sampai Rumah Apologet ini berdiri. Jadi teman-teman ya, silakan teman-teman bagi yang tergerak hatinya ingin mensupport pendirian Rumah Apologet, ada kolekte ya, kolekte untuk pendirian Rumah Apologet yang akan kita dirikan di sini. Tempat berkolektenya di sini teman-teman ya. Banknya ini teman-teman, silakan teman-teman support. Tangkap layar ya teman-teman ya, supaya tidak hilang. Ya. Kita lanjutkan kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Silakan ya, silakan teman-teman muslim kalau mau naik, tolong ya kalau naik bawa ilmu. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada teman-teman muslim. Ada Yuli. Oke, kita kasih naik lagi Yuli. Kita kasih tepuk tangan dulu pada Yuli. Ya, selamat malam Yuli. Apakah Anda seorang muslim? Enggak bang, Kristen aku bang. Oke, mohon maaf ya Yuli. Kita kasih kesempatan dulu kepada yang muslim ya. Oke bang. Mohon maaf ini. Atau ada yang mau disampaikan atau bagaimana? Nah, aku mau nyampaikan aja bang, untuk semangat ya bang ya, memberitakan berita firman Tuhan ya bang ya. Amin, amin, amin. Maaf, Terima kasih ya. Terima Bang. kasih Yuli, terima Salam, kasih. salam, Bang. Oke, turunkan kembali ya. Teman-teman begini teman-teman. Bang, ada juga banyak yang ingin bang sekalian Kristen dinaikkan. Gini teman-teman. Kalau nanti yang Kristen saya naikkan, dampaknya itu pertama, yang Kristen yang lain semua pengen naik. Jadinya acara kita ini jadi nggosipin agama Islam. Gitu. Karena sudah pengalaman saya. Sudah pengalaman. Nah, nanti seperti channel sebelah, channelnya Juma. Ya.
Jadi teman-teman, kita kasih kesempatan kepada Muslim supaya mereka itu diberikan kesempatan untuk mengklarifikasi. Benar nggak sih yang saya katakan gitu ya? Kita uji pernyataan saya ini benar atau tidak, begitu ya? Oke, ada Budi Suryatman Jafar. Budi Suryatman Jafar. Ya, Budi Suryatman Jafar. Halo? Halo. Halo? Ya, Boleh, silakan Bang. Budi Suryatman. Jangan setengah Bang Oke. mukanya Bang. Nah, gitu ya. Silakan Bang Budi. Muslim ya Bang ya? Bang. Insya Allah Bang aman. Ya, silakan. Alhamdulillah. Silakan, silakan. Bang. Mau tanya Bang. Nggak apa-apa ya. Ya, silakan. Yesus disalib katanya buat tembus dosa Bang. Apa maksudnya buat nebus dosa itu? Ya, kan saya dengar tuh katanya Yesus tuh disalib tuh buat penebusan dosa umat-umatnya tuh. Iya, makanya saya tanya pengertiannya bagaimana itu. Ya, tunggu dulu dong Bang, bentar. Oke, silakan. Tembus dosanya. Tidak kedengeran, Bang. Yesus kan katanya nebus dosa tuh disalib tuh buat umat-umatnya. Itu nebus dosanya ke siapa ya? Begini Bang ya. Saya jelaskan, tolong Anda menyimak ya. Oke. Baik, tapi jangan seperti itu Bang. Bisa nggak Anda berdiri dalam posisi seperti saya ini? Karena yang saya lihat cuma kupingmu nanti. Hah? Ini dahiku. Ini Oke. hidungku. Oke, baik. Telinga. Ini janggut ya. Oke, baik. Nah, posisinya begini ya. Oke. Dengar suara saya? Oh, dengar oke. Ya, jadi begini Bang. Di dalam Bible dikatakan begini bahwa dosa itu masuk melalui satu orang, yaitu Adam yang pertama. Jadi karena Adam yang pertama itu berbuat dosa, maka semua manusia itu menjadi berdosa. Nah, kemudian ada Adam yang kedua. Ada manusia yang kedua, yaitu Yesus, Adam yang kedua. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Jadi kalau Anda bilang, bagaimana Jadi Yesus salah itu ya? menebus dosa? Itu berarti salah ya? Kalau Yesus itu nebus dosa ya? Nggak salah. Makanya simak dulu, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada satu orang manusia yang pertama, yaitu Adam yang pertama. Oke? Dia berbuat dosa. Ya. Nah, karena dia berbuat dosa, maka dosa itu telah menjalar kepada semua orang. Makanya tidak ada satu orang pun yang tidak berbuat dosa. Oke? Nah, lalu sekarang yang kedua, sekarang Adam yang kedua datang, yaitu Yesus. Itu Adam atau Yesus Bang? Yesus itu disebut juga dengan Adam yang kedua. Maksudnya gimana sih? Oh, bingung saya, itu reinkarnasi Adam itu. Enggak, bukan reinkarnasi Adam. Jadi Adam yang pertama itu gagal. Adam yang pertama itu jatuh dalam dosa. Tetapi Adam yang kedua, yaitu Yesus, dia tidak jatuh dalam dosa. Dia melakukan kebenaran. Nah, karena kebenaran oleh satu orang juga, yaitu Yesus, maka setiap orang yang percaya kepadanya itu mendapatkan pengampunan dosa. Demikianlah keadilan Allah itu, Bang. Keadilan Tuhan itu. Jadi itu ditebus sama Yesus itu Iya. misalnya. Iya. Oke, itu nebusnya ke siapa Bang? Menebusnya kepada Bapa di sorga. Hah? Kenapa Ya. ke Bapa di sorga? Ya, karena Bapa di sorga itu ingin menjatuhkan hukuman kepada setiap orang yang berdosa. Itu kalau Bapak sama Yesus bukannya sama saja Bang? Beda. Beda. Maksudnya gimana sih? Katanya awalnya Bapak Firman, terus gimana sih? Saya bingung Bang. Nah, makanya kalau bingung belajar. Saya bilang beda. Bukan gitu Bang. Bentar. Bapak, Roh Kudus sama Yesus itu katanya satu. Ya, satu di situ bukan dalam pengertian itu yang sama, bukan. Saya kasih contoh misalnya. Ya, Bang, saya kasih contoh. Bang, maaf. Sebentar, ini kan Anda kan mau belajar. Anda mau belajar? Bang, bentar dulu Bang. Silakan. Ini Bang. Kata Abang kan katanya Bapak di sorga sama Yesus itu beda. Beda. Oke. Bapak di sorga sama Yesus beda. Berarti Yesus itu utusan Bapak ya? Iya. Oh, berarti Yesus bukan Tuhan dong? Tuhan juga. Tuhan. Katanya utusan. Banyak inilah. Baik, Gini, Bang. saya coba jelaskan pelan-pelan ya. Saya coba jelaskan Bentar, pelan-pelan. gini, Bang, analogi dulu ya. Oke, analogi gini Bang. Silakan. Aku nih Budi. Oke, aku Budi ya. Nah, aku mau ngirim perintah nih, surat nih. Aku mengutus Suryatman. Kan aku beda kan sama Suryatman. Ibaratnya Terus? itulah. Berarti si Suryatman itu utusan aku kan? Betul. Terus? Untuk menyampaikan apa yang aku disuruh gitu kan. Nah, Terus? beda.
Aku tanya Yesus utusan Bapa. Jangan muter-muter Tanya- Bang, jangan muter-muter, nggak usah diputer-puter lagi. Yesus dengan Bapa itu beda. Ya, Yesus Terus sama Bapa pertanyaan beda. selanjutnya apa? Nah, itu kan dosa itu yang bikin dosa kan manusia. Ini kok lari kemana-mana? Enggak, bahas Yesus dengan Bapa dulu. Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus itu diutus oleh Bapa di surga. Berarti urusan Betul, terus. bukan Tuhan. Nih, dengar. Makanya dengerin saya dulu. Dengerin, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Kalau Anda tanya kepada saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Oh, bisa. Nah, makanya dengerin dulu, dengerin. Nah, setan itu juga adalah Tuhan karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Di dunia ini lebih banyak manusia yang menuhankan setan daripada yang menuhankan Yesus. Begitu. Iya. Makanya saya bilang, makanya begini, dengarkan. Tuhan itu adalah sesuatu yang kepadanya Anda menghambakan diri. Sesuatu yang kepadanya Anda mengikuti. Tuhan, Tuan, Lord atau Rabb bahasa Arabnya. Nah, sekarang begini, Anda tanya kepada saya, Bang, apakah Yesus itu juga Tuhan? Iya Tuhan, karena kepada Dia kita menghamba, kepada Dia kita mengikuti. Nah, sekarang begini. Kalau ada orang tahluk, patuh, tunduk kepada iblis, maka yang menjadi Tuhannya orang itu siapa? Gimana? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Ada seorang manusia, taruhlah namanya si Fulan, oke? Si Fulan ini, dia patuh, tahluk, taat, mengikuti iblis. Dijadikan iblis itu sebagai pimpinannya, sebagai kepalanya, sebagai sesuatu yang kepadanya dia menghamba, patuh, tunduk. Berarti menurut bahasa Al-Quran, yang dituhankan orang ini siapa? Yang dituhankan si Fulan ini? Kenapa jadi menurut bahasa Al-Quran kan ngebahasnya Bapa di surga sama Yesus, Bang? Ya, makanya tadi Anda tanya kan, Yesus diutus oleh Bapa di surga. Kenapa kok dia Tuhan juga kan begitu? Betul? Nggak, maksudnya gini loh, Bang. Dari Gimana? Pelan-pelan ya. Gini, pelan-pelan, gini. Tuhan itu kan bahasa Indonesia. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, biar Anda nggak sesat terus. Ini ya, Tuhan itu bahasa Indonesia, betul? Bentar, Bang. Bang, dengerin ya, dengerin. Ini pelan-pelan ini. Ini supaya kita masuk ke poinnya ya, dengerin. Tuhan itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Anda tahu nggak apa itu Tuhan itu? Nggak, bukan masalah bahasanya dulu. Kata Abang tadi. Oke, baiklah, saya kasih Anda turun. Anda belajar dulu. Jadi begini ya, banyak orang tergelincir di dalam sebuah pemahaman sebuah kata, teman-teman. Ya. Saya itu juga percaya bahwa setan itu juga Tuhan. Karena banyak orang yang mempertuhan setan itu. Tapi dia bukan Tuhan saya, karena saya tidak mengikuti setan itu. Gitu loh. Nah, makanya Tuhan itu adalah jabatan, sebuah jabatan yang itu bisa dijabat oleh siapapun. Begitu loh. Ketika Anda menyerahkan diri Anda kepada setan, mengikuti setan, tahluk kepada setan, melakukan perintah-perintah setan, maka setan itu menjadi Tuhan bagimu. Gitu loh. Nah, sebagai seorang Kristen, Yesus harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu. Maksudnya, Anda itu harus menjadikan Yesus itu seseorang yang kepadanya Anda mengikuti, patuh, tunduk, menjadikannya raja di dalam hatimu yang menguasai dirimu. Itu. Begitu. Makanya sebagai seorang Kristen, Bapa di sorga harus menjadi Tuhan di dalam hidupmu dengan cara Anda mengikuti Bapa di sorga. Tapi nggak bisa Anda mengikuti Bapa di sorga, Anda harus mengikuti Yesus juga, firman-Nya. Bagaimana Anda mau taat kepada Bapa di sorga kalau Anda tidak taat kepada firman-Nya? Gimana caranya? Saya mau taat kepada Engkau Bapakku yang di sorga, tapi saya nggak mau taat kepada firman-Mu. Itu namanya Anda bengak. Itu namanya Anda bengak, gitu loh. Saya mau taat kepadamu Yesus, tapi saya nggak mau taat kepada Roh Kudus. Berarti Anda juga bengak. Gitu loh. Makanya kekristenan itu sederhana kok. Bagaimana cara Anda menjadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan? Anda harus menjadikan firman-Nya Yesus sebagai Tuhan. Bagaimana cara Anda menjadikan Yesus sebagai Tuhan? Anda harus menjadikan Roh Kudus itu sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Makanya kata Tuhan itu pengertian Tuhan itu maksudnya Tuhan, Lord, Rob itu maksudnya. Rob, sesuatu yang kepadanya Anda menaklukkan diri, itu maksudnya. Gitu loh. Kalau Anda mengikuti kehendak-kehendak iblis, maka yang menjadi Rob, yang menjadi Tuhan di hatimu itu adalah iblis.
Nah ini banyak orang nggak tahu. Banyak orang terjebak di situ. Ya. Kalau Anda nggak ngerti juga ya repot. Saya ini 13 tahun teman-teman mendalami Bible, mendalami Al-Quran. Ya. Mustahil Anda itu mengikuti Allah kalau nggak mengikuti Muhammad. Mustahil. Mana cara Anda taat kepada Allah? Emang Anda ketemu gitu sama Allah gitu? Anda tidak bisa patuh, tunduk, taat kepada Allah tanpa patuh sama Muhammad. Nggak bisa. Di dalam ajaran agama Kristen, Anda tidak bisa patuh, taat, tunduk, mentuhankan, mempertuhan Bapa di surga tanpa mempertuhan Yesus. Nggak bisa. Kita tidak bisa mempertuhan Yesus tanpa mempertuhan Roh Kudus yang ditempatkan di dalam hati manusia. Makanya ketika roh daripada Tuhan berkuasa atas diri seseorang, tinggal di hati seseorang, mengendalikan hidup seseorang, sehingga dia melangkah sesuai dengan keinginan dari Roh Kudus itu, sesungguhnya di detik yang sama dia telah mempertuhan Yesus. Makanya ada istilah di dalam kekristenan, Bapa, Firman, dan Rohnya. Kalau Anda nggak paham juga ya ambil batu gosok, nah gosokin ke jidatmu begitu ya, kalau nggak paham juga. Itu sudah saya menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana loh. Ya, sederhana itu saya sudah jelaskan. Kalau Anda nggak paham lagi nggak tahu. Bapa Tuhan, ya, Yesus Tuhan. Berarti Yesus bukan Bapa. Betul, Yesus bukan Bapa, tapi jabatannya itu juga Tuhan. Seperti itu. Tuhan itu maksudnya Tuhan itu sama itu. Gitu loh. Makanya siapa yang menjadi Tuhan, yang menjadi Tuhan di dalam hidupmu itu? Seperti itu ya. Sederhana sebenarnya. Tapi kalau kalian nggak paham-paham juga ya belajar lagi ya. Nah kata Tuhan itu di dalam bahasa Arabnya itu ada dua. Ada kata Rob dan kata ilah. Jadi hati-hati. Jangan sampai yang menjadi Robmu itu orang dalam kubur. Jangan sampai yang menjadi ilahmu itu adalah uangmu. Jangan sampai yang menjadi ilahmu itu adalah orang dalam kubur. Jangan sampai. Ilah atau Rob itu maksudnya pengendali, pemimpin, penguasa yang menguasain diri kamu. Kalau yang menguasain diri kamu itu istrimu, maka istrimu itu menjadi ilah bagi kamu. Nah sebagai seseorang Kristen, kita itu tidak boleh yang menjadi ilah kita itu harus Bapa di sorga. Gak boleh yang lain. Gitu loh. Nah, kalau Bapa di surga menjadi ilah kita, menjadi penguasa, pengendali kita, pemimpin kita, maka di detik yang sama Yesus juga harus menjadi pemimpin kita. Di detik yang sama Roh Kudus juga menjadi pemimpin kita. Karena Roh Kudus dan Yesus itu datangnya daripada Bapa di surga. Semoga kalian paham dengan penjelasan saya ya. Sederhana kok, cuman itu aja intinya. Bagaimana Anda menjadi seorang Kristen? Inti dari kekristenan adalah bagaimana Anda hidup dengan cara hidup Anda dikendalikan oleh Roh Kudus itu. Roh yang daripada Tuhan itu mengendalikan hidup Anda. Ketika Roh Kudus berkuasa atasmu, mengendalikan hidupmu, itulah yang Yesus inginkan, yang Bapa inginkan. Seperti itu. Dan di saat itulah Anda diselamatkan. Itu inti kekristenan. Makanya kalau Roh Kudus menguasaimu, tidak mungkin Anda pergi ke Arab nyium-nyium batu. Kalau Roh Kudus menguasaimu, tidak mungkin Anda membenci sesamamu manusia. Tidak mungkin. Tapi kalau orang dalam kuburan, kalau mayat dalam kubur menjadi penguasa hidupmu, menjadi rohmu, maka hati-hati Anda nanti bisa meledak. Iya. Makanya jangan menuhankan si mayat dalam kubur. Jangan jadikan mayat dalam kubur itu sebagai rohmu, sebagai ilahmu, sebagai penguasa hidupmu. Nanti dia akan mengontrolmu untuk meledakkan dirimu. Iya. Seperti itu ya. Anda kalau nggak paham dengan bahasa saya, belajar lagi. Oke, kita kasih naik ada Tuan Rizam. Tuan Rizam. Ya, Tuan Rizam. Oke, terpental ya. Kita kasih naik lagi ada Papi Sultan Baginda. Papi Sultan Baginda. Ya, Sultan. Halo, Sultan. Iya, halo. Ya, Muslim, Bang? Hah? Muslim? Tunggu dulu. Aku cuma bilang. Sebentar, Bang. Abang Muslim? Setengah. Setengah maksudnya gimana? Maksudnya gimana kok setengah? Tunggu. Aku bayar dulu minum gini ya. Sebentar ya. Di KTP tertulis apa, Bang? Enggak, aku bukan mau mau ngasih pendapat aja biar. Ya, tapi detail begini, orang Bang. itu Begini, ngerti. supaya kita jelas. Saya mau tanya dulu nih, Abang ini Muslim kah atau apa? Ada, Bang. Ada, siapa Bang? Sebentar ya.
Oke, baiklah ya, saya turunkan ya, karena nggak jelas ya, saya turunkan dulu. Oke, kita kasih naik ada Jack of the Truth. Oke, kita kasih naik lagi Jack. Halo Jack, Muslim bang? Halo Jack, Muslim bang? Bang Edi. Ya Muslim bang? Halo? Bang Edi, kenapa? Halo? Halo? Iya, saya dengar bang, Muslim kah? Oke, baik ya, saya turunkan ya. Teman-teman tolong kalau naik kemari, teman-teman perhatikan ya perangkat-perangkat apa segala macam ya, supaya teman-teman tidak bingung begitu ya, naik cuman halo saja kita nanti. Oke, ada Cam Channel 523. Ya, Cam Channel. Halo Cam Channel. Halo, selamat malam Bangku. Ya, selamat malam Bang. Muslim Bang? Muslim Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Silakan. Silakan. Oke. Selamat Ya. malam Bang. Selamat malam Bang. Cam Channel Muslim Bang ya? Muslim Bang. Puji Tuhan sehat Bang. Muslim ya? Muslim Bang. Oh ya, gimana? Apakah Anda masih sampai sekarang masih mengilahkan Muhammad? Oh, tentu tidak lah. Tentu tidak. Emang mengilahkan itu apa Bang? Silakan. Ilah itu kan kalau bagi kami kan gini. Bukan ilah itu Bang. Mengilahkan itu apa? Enggak, jadi kan begini dalam konsep Bang gini, biar kita tidak debat kusir ya Bang ya. Gini Bang. Enggak, Sebelum gini, kita gini, mengambil gini. kesimpulan, kita harus mendefinisikan dulu sebuah definisi, sebuah pengertian supaya kita tidak salah paham, betul? Jadi begini Bang. Ya, Dalam coba Islam definisikan itu- dulu mengilahkan. Coba. Memperilah apa itu? Definisinya silakan. Mentuhankan. Ya, pengertiannya bagaimana? Kan begitu. Nah, di dalam konsep Islam, kalimat Allah itu kadang-kadang ada disebut lillahi ta'ala. Kemalam-malam Bang, kita nggak bahas Allah, kita tidak bahas. Yang kita bahas memperilah. Artiannya, ketika kalimatnya itu kadang-kadang ada ilah, ada Allah, ada Allahu, gitu kan? Bang, kita nggak bahas Allah Bang, saya bahas memperilah. Ya, mentuhankan bukan Nabi Muhammad yang dikata Allah. Oke, sekarang saya tanya, apa itu pengertian memperilah? Iya, mentuhankan. Ya. Apa itu? Gimana itu mengilahkan itu? Ya, mentuhankan. Ya, jabarkan dulu, jabarkan. Jadi kan tidak di dalam Islam itu tidak ada mengilahkan Muhammad, tidak ada. Oke, mengilahkan hawa nafsu ada nggak? Mentuhankan hawa nafsu maksudnya? Ada nggak? Aku pikir kan begini. Sejarah hawa Bang, nafsu. coba dijawab dulu. Ada nggak memperilah atau mengilahkan hawa nafsu? Ada nggak? Ya, aku pikir begini. Kalau menurut aku ya Bang ya, kalau aku yang ditanya. Jangan menurut, nggak boleh. Menurut Al-Quran ada nggak orang yang memperilah hawa nafsunya? Kalau di dalam Al-Quran ada sih diceritakan Oke, orang-orang yang. gimana itu maksudnya memperilah hawa nafsu itu? Apakah menganggap hawa nafsu sang pencipta langit dan bumi? Bukan berarti begitu. Lalu apa pengertiannya memperilah hawa nafsu? Artiannya kalahlah dia dengan godaan setan itu. Artinya dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai sosok yang mengendalikan hidupnya, betul? Bukan nafsunya yang mengendalikan hidupnya. Terus Tapi gimana memperilah hawa nafsu itu? Dialah yang apa namanya? Menguasai. Kalau menurut Tahluk. kan gini Bang. Iman itu kan artinya kita yakin bahwasanya Allah. Kok lari ke iman? Oke lah, Anda nggak nyambung ini diajak ngobrol. Anda dibawa dulu. Inilah teman-teman ya. Gini, waktu kita masih sekolah dulu, kita bilang begini, apakah ayam itu termasuk unggas? Maka kita harus definisikan pengertian unggas itu apa dulu. Baru kita simpulkan, oh ayam unggas, bebek unggas, burung unggas. Kalau Anda tidak mengerti definisi unggas, kita nanti debat kusir. Makanya saya bilang, apakah umat Islam itu memperilah Muhammad? Kita harus definisikan dulu memperilah. Apa maksudnya menjadikan sesuatu sebagai ilahnya itu apa? Makanya saya sudah berulang kali mendefinisikan. Ketika Anda membuat diri Anda dikuasai, dikendalikan, tahluk kepada sesuatu, sebenarnya Anda sudah memperilah dia. Kalau Anda buat diri Anda dikendalikan setan, tahluk kepada setan, mengikuti setan, menurut Al-Quran Anda itu menjadikan setan sebagai ilahmu. Masa Anda nggak paham-paham juga? Nah sekarang sebagai seorang muslim, Anda wajib nggak memperilah Muhammad? Anda wajib nggak patuh sama Muhammad? Anda wajib nggak tunduk sama Muhammad? Anda wajib nggak membuat Muhammad itu segala-galanya bagi hidupmu? Wajib tidak Anda taat tahluk dikendalikan oleh Muhammad? Itu, makanya Anda jawab itu. Nah sebagai seorang Kristen, saya harus memperilah Yesus, mempertuhan Yesus.
memperilah Roh Kudus, mempertuhan Roh Kudus. Gitu loh. Karena itu keinginan Bapa di sorga. Bapa di sorga itu ingin supaya semua manusia takluk kepada rohnya, Roh Kudusnya yang menguasai seseorang. Ketika roh daripada Tuhan itu tinggal di hati seseorang, Tuhan itu ingin supaya manusia itu memperilah itu, memperilah rohnya Tuhan itu, supaya manusia itu dikendalikan oleh rohnya itu, roh Tuhan itu. Makanya kekristenan itu sederhana, bukan berbicara mengenai berapa jumlahnya, bukan, tetapi berbicara bagaimana cara Bapa di surga itu dipertuhan. Caranya bagaimana? Harus Anda mempertuhan firman-Nya, harus Anda mempertuhan rohnya. Tapi Anda gak paham-paham juga, ya. Kalau Anda baca Al-Quran, di dalam Al-Quran itu intinya Allah itu ingin supaya umat muslim itu mengikuti Muhammad. Gitu loh. Saya sudah menyampaikan ini beberapa kali. Ada beberapa muslim yang sudah mengerti, sepakat mereka. Contohnya Ustadz Faisal Khan itu sudah mengakui bahwa Muhammad itu robnya umat Islam, bahwa umat Islam itu beribadah kepada Muhammad. Setuju dia, Ustadz Faisal Khan itu. Nah, ini yang sedang saya suarakan, supaya jangan kamu ngomong-ngomong kepada kami, kenapa kau tuhankan manusia? Yang menuhankan manusia itu Anda juga mempertuhan manusia. Nggak nyambung-nyambung. Anda ditanya mempertuhan nggak tahu. Makanya bahas dulu pengertian. Sebuah definisi itu harus kita sepakati dulu, baru kita ambil sebuah kesimpulan. Gitu loh. Berapa lama saya harus mendidik kalian supaya kalian harus sadar ya, supaya kalian harus sadar. Itu yang ingin saya utarakan kepada kalian, ya. Jadi teman-teman, mohon mengerti, ya. Kekristenan itu seperti yang saya katakan tadi. Bapa di sorga, Tuhan harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Yesus juga harus menjadi Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus juga harus menjadi Tuhan. Gitu. Kalau Anda bisa nggak menjadikan Allah sebagai Robmu, menjadikan Allah sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, menjadikan Allah sebagai pemimpinmu, tanpa menjadikan Muhammad sebagai Robmu yang memimpinmu, bisa nggak? Saya mau dipimpin sama Allah sajalah, tapi saya nggak mau dipimpin sama Muhammad. Bisa nggak? Saya mau taat sama Allah sajalah, saya nggak mau taat sama Muhammad. Ya, supaya kalian mengerti ya. Ini agak sedikit dalam. Oke, kita kasih naik lagi ada hamba Allah. Nah, ini hamba. Oh, mana kok nggak naik? Hamba Allah. Tadi sudah saya pencet ini hamba Allah, kok tidak naik. Saya kasih pencet lagi hamba Allah. Oke, tidak naik. Kita kasih naik ada Bayu Andika. Ya, selamat malam Bayu Andika. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Anda, Muslim ya. Muslim, bos. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Oke. Hamba Allah dan juga pasti otomatis hambanya Muhammad. Setuju? Setuju nggak, Bang? Kita bahas apa ini? Rob. Ya, silakan. Wajib nggak umat muslim itu menjadikan Muhammad sebagai Robnya? Kita harus berdasarkan dalil. Ada nggak dalilnya dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad disematkan Rob? Coba. Baik, tergantung pengertian Rob itu apa dulu? Tidak. Anda bernarasi, coba tunjukkan di mana dalilnya bahwa Nabi Muhammad disematkan Rob. Oke, baik. Coba buka Quran surat Yusuf ayat ke-42. Surat Quran Yusuf ayat ke-42. Anda buka Quran saja masih lama. Gimana Anda mau diskusi? Iya, apa di sini? Ayat 42 kan? Ya, silakan baca. 42. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lillazi zanna annahu nazim minhuma. Baca Quran saja masih blekak-blekok begini. Inda rabbik fa insahus saitun. Yang kayak begini ada. Oke, artikan. Artikan. Apa di sana? Ada kata Rob nggak di situ? Di mana di sana dikatakan Nabi Muhammad Rob? Ada kata Rob tidak di situ. Di mana? Tunjukkan di mana kata Rob di sini. Sebentar, ini pertanyaan terakhir. Kalau enggak ini Anda saya tendang. Anda ada menemukan nggak ada kata Rob di situ? Kamu punya ilmu di hadis. Di mana di sini? Di mana? Ada kata Rob tidak di situ? Mana di sini? Rabbika. Mana? Ada kata Rob tidak di situ? Mana di sini disematkan untuk Nabi Muhammad?
Anda tidur di bawah. Ditanya ada kata Rob nggak di situ, muter. Nih loh, denger nih. Anda mau ngajarin saya tentang Islam, ini ada ahli mantik ini. Ini ahli mantiknya orang APII. Udah mengakui bahwa Muhammad itu Robnya umat Islam. Nih, dengerin ini. Kok saya jadi capek-capek menjelaskan nih. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Tuh udah jelas. Rob ada dua. Itu sudah dibilang oleh ahli mantiknya orang APII. Sampai namanya itu Daman Al-Mantiki. Ahli mantik dia. Mau ngajarin lagi. Muhammad itu Robnya umat Islam menurut ahli mantik orang API, namanya Daman. Oh, masih ngayel juga. Bukan cuma Daman saja yang ngomong Muhammad itu Robnya umat Islam. Saya kasih tahu lagi, nih, Yusuf PI pun mengatakan hal yang sama, nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya, zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Tuh, iya. Itu Yusuf PI, Gus Wafi, Rifa, Daman, itu pendebat Islam itu. Anda mau melawan mereka Quran mau masih pelekak-pelekok kayak begitu. Jadi teman-teman, pengertian Rob itu apa sih? Rob itu adalah pemimpin, pengendali, pengatur, Tuhan. Itu arti Rob itu sesuatu yang mengendalikan kamu. Nah, kalau kamu menyerahkan hidup kamu, menyerahkan ketundukan dan kepatuhanmu, takluk kepada iblis, maka iblis itu menjadi Rob kamu. Kamu dipimpin oleh iblis, dikuasai, dikendalikan, mengikuti iblis sebagai Robmu. Makanya harus paham dulu pengertian Rob itu apa. Makanya kata Daman, seorang muslim itu Robnya adalah Allah dan Muhammad. Gimana? Nah, orang Kristen Robnya itu Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Karena mustahil menjadikan Bapa sebagai Robnya kalau Firmannya tidak jadi Rob juga. Bisa nggak Anda patuh sama Bapa di surga tapi nggak patuh sama Firmannya? Nggak bisa. Saya mau patuh kepada Engkau Bapa di surga, tapi saya nggak mau patuh kepada Firman. Aduh, saya mau patuh sama Edis, tapi saya nggak mau patuh sama perkataan. Itu kayak gitu tuh. Saya mau taat kepadamu Edis, tapi saya nggak mau taat kepada omongan. Sama kamu aja, omonganmu saya nggak perlu taat. Itu namanya kamu botol, gitu loh. Namanya kamu bengak. Jadi begini teman-teman ya, nggak usah bingung-bingung. Yesus itu harus kita pertuhan gitu loh, karena itu keinginan Bapa di sorga. Roh Kudus juga harus kita pertuhan. Itu yang Bapa di sorga mau. Nah, pertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Menjadikannya sebagai yang menjadi otoritas, merajai hidupmu, mengendalikan hidupmu. Jadi kalau kamu bilang, saya mempertuhan Yesus tapi saya nggak mengikuti perintahnya, berarti kamu bohong. Saya mau mempertuhan Roh Kudus tapi saya korupsi, berarti kamu bohong. Karena Roh Kudus tidak mungkin menuntun orang berbuat korupsi, gitu ya. Makanya di dalam kekristenan itu ada lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Gitu loh. Ketika firman itu menuntun manusia, itu sebenarnya Bapa di sorga menuntun kita. Ketika Yesus menjadi Tuhan di dalam hidup kita, sebenarnya Bapa di sorga menjadi Tuhan dalam hidup kita. Jadi jangan bingung-bingung dengan orang yang Trinitas. Nggak usah bingung-bingung. Jelaskan hal yang paling sederhana kayak begitu, ya. Oke, kita kasih kesempatan lagi kepada muslim yang lain. Oke, kita kasih naik ada Iwan the Hunter. Oke, Iwan the Hunter. Ya, silakan Iwan. Muslim, Bang. Kok jadi sidak? Oke, silakan. Bang Sintang, Muslim, Bang. Sintang. Halo. Oke, baik ya, kita turunkan dulu ya. Kadang-kadang saya pencetnya si Anu, tapi yang naik malah lain lagi. Oke, kita utamakan yang sudah lama-lama menunggu ya teman-teman ya. Kita kasih naik Iwan the Hunter. Oke, Iwan. Ya, selamat malam Bang Iwan, Muslim, Bang. Halo, Iwan. Iya, Bang. Ya, Muslim, Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Iya, Bang.
Silakan. Halo? Iya bang, bisa bang. Ya silakan bang, apa yang mau Anda utarakan? Iya bang, makasih atas kesempatan yang sudah dinaikkan. Ya. Saya ucapkan dulu ya apresiasi untuk abang nih, luar biasa. Jadi jelas ya bang ya, sebagai seorang muslim Anda wajib mempertuhan Muhammad ya? Sejauh ini bang, kalau saya kan mulai saya sejak kecil sampai sekarang kan saya tidak terlalu gimana ya memahami tentang sejauh mana pemahaman tentang ya agama Islam itu sendiri. Kan ya begitulah. Ya, jadi gini bang, banyak orang yang salah paham dengan pengertian mempertuhan. Banyak orang mengira mempertuhan itu adalah menganggapnya sang pencipta, padahal bukan itu yang dimaksud mempertuhan oleh Al-Quran maupun oleh Bible. Goal dari goalnya daripada mempertuhan itu bukan menganggap dia sang pencipta. Contoh bang ya, contoh. Kalau yang dimaksud mempertuhan Bapa di surga adalah menganggap dia sang pencipta, artinya besok kita korupsi aja bang. Iya. Saya sudah menganggap engkau sang pencipta, oke lah saya besok mau korupsi. Karena goalnya kan menganggap dia sang pencipta, bukan itu maksud mempertuhan bang. Mempertuhan itu adalah menjadikan dia sebagai yang mengendalikan hidup kita. Iya bang, dari semua segala segi kehidupan. Iya. Ya. Dia harus merajai, bertahta, menguasai, menjadi kepala. Itu mempertuhan itu bang. Definisi mempertuhan. Nah menurut Al-Quran bang, ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Mempertuhan hawa nafsu itu bukan, wahai hawa nafsu aku berdoa kepadamu. Bukan begitu. Mempertuhan hawa nafsu maksudnya menganggap, wahai hawa nafsu kau kuanggap sang pencipta. Bukan begitu. Tidak ada definisi mempertuhan adalah perbuatan menganggap sesuatu sang pencipta, nggak ada. Baik di Al-Quran, baik di Bible, semua bahasa-bahasa menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, maksudnya bukan melantik sesuatu itu sebagai sang pencipta, bukan itu. Tapi menjadikannya sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu. Nah, makanya di dalam Al-Quran ada satu ayat yang mengatakan, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, mempertuhan hawa nafsunya. Itu berbicara bagaimana orang membuat dirinya dikuasai, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Dia mengikuti hawa nafsunya. Dia dikuasai hawa nafsunya, takluk kepada hawa nafsunya. Betul? Iya bang, betul. Iya. Artinya kan dari itu mempertuhan. Nah, sebagai seorang muslim bang, sebagai seorang muslim saya sudah baca Al-Quran. Udah baca saya Al-Quran itu 100 kali saya khatamkan Al-Quran itu. Menurut Al-Quran, Anda itu wajib mempertuhan Allah. Menjadikan Allah yang sebagai sesuatu yang kepadanya Anda takluk, patuh, tunduk. Tapi bagaimana cara Anda mempertuhan Allah? Kalau Anda tidak mempertuhan Muhammad juga. Bagaimana cara Anda membuat diri Anda patuh kepada Allah tapi Anda tidak patuh kepada Muhammad? Iya, betul Bang. Artinya secara konsep ya seperti itu, karena mungkin lebih ke intinya itu kan segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada diri sendiri, Bang. Artinya segala sesuatu itu harus dinilai dari nilai-nilai yang bisa kita lakukan itu di luar batas kemampuan kita. Nah, sekarang gini Bang, gini masalahnya Bang. Saya sebagai orang Kristen, saya ingin mengajak Anda untuk berhenti mempertuhankan Allah dan Muhammad. Yang harus dipertuhan itu adalah Bapa di surga, firman dan rohnya. Bukan Allah dan Muhammadnya, bukan. Karena ketika Anda mempertuhan Allah dan Muhammad, Anda nanti berangkat ke Arab menciumi sebongkah batu. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di gambar ini Bang. Ini Bang. Nih ya, saya kasih Anda contoh nih. Nih. Orang berbondong-bondong, berdesak-desakan mereka pergi ke Arab menciumi sebongkah batu ini. Karena apa? Karena mereka mengikuti Allah dan Muhammad. Akhirnya mereka berangkat ke Arab menciumi batu di sana. Tapi kalau Anda menjadikan Bapa di sorga, firmannya dan rohnya sebagai Tuhan, sebagai Tuhan, sebagai sesuatu yang mengendalikan hidupmu, Anda tidak akan pergi ke Arab. Anda tidak akan menghabiskan uang Anda untuk memperkaya Arab Saudi, Bang. Nggak akan. Ketika Anda menjadikan Bapa di sorga dan firmannya yaitu Yesus dan Roh Kudusnya sebagai Tuhan yang mengendalikan hidupmu, Anda tidak akan pagi-pagi sedot-sedot air. Sedot-sedot air nggak akan. Itu karena Anda apa? Kenapa Anda pagi-pagi ambil air lalu masukkan air ke hidung? Karena Anda mengikuti Allah dan Muhammad.
Tapi kalau Anda mengikuti Yesus, Anda tidak akan melakukan hal-hal yang demikian. Untuk apa sih, Bang? Ngirup-ngirup air itu untuk apa, saya tanya? Ya nggak tahu juga Bang, karena soalnya kan kalau misalnya tahu nggak Bang, apa pengabdian kepada Tuhan yang sejati di dalam Bible? Menolong, membantu sesama manusia, memberikan orang miskin itu makanan, memberikan orang miskin yang tidak punya pakaian, memberikan pakaian kepada mereka, membantu sesama manusia, berbuat kasih sayang kepada manusia, Bang. Bukan gerakan-gerakan kayak begini, Bang. Sekarang saya tanya manfaatnya apa, Bang? Anda gini itu manfaatnya apa? Terus gini, terus begini-begini tangan Anda itu manfaatnya apa, Bang? Coba Bang, coba dipikirin secara mendalam. Ngapain sih gini-gini? Ngapain gini-gini? Coba ngapain? Buat apa gitu coba? Masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan. Itu biar apa sih? Apa hubungannya masuk kamar mandi pakai kaki kanan? Kenapa harus tangan harus begini? Kalau nggak begini nanti masuk neraka bagaimana, Bang? Coba. Makanya Bang, kekristenan, makanya saya mendalami Bang, saya dalami agama itu Bang, saya dalami, saya pelajari. Ini kalau ngikut Muhammad manusia akan jadi seperti ini. Kalau ngikut Yesus manusia akan jadi seperti ini. Gitu Bang. Yang jadi permasalahan ini Bang, persoalan agama, karena ini kan menjadi apa istilahnya terkotak-kotakan persoalan itu. Sebenarnya tidak Bang. Kalau menjadi pengikut Yesus, kita tidak akan mengotak-kotakkan manusia. Semua manusia menurut ajaran Yesus itu harus diselamatkan, harus dikasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya makanya baca Injil Bang. Dalam Injil itu banyak sekali ajaran-ajaran yang sangat mulia. Ya, ketika orang bertanya kepada Yesus, "Siapakah sesamaku manusia?" Ya kan? Orang bertanya kepada Yesus, "Siapa sesamaku manusia?" Lalu Yesus membuat sebuah perumpamaan. Bagaimana ada seseorang yang berjalan kemudian dia dirampok. Ya kan? Ada ahli Taurat, ahli-ahli agama datang, dia lihat, diacuhkan saja. Ya, ada orang pemuka-pemuka agama, dibiarin saja sama dia. Tapi ada seorang Samaria. Orang Samaria itu identik dengan orang-orang yang jahat, orang-orang kafir begitu. Dianggap kafir oleh orang-orang Yahudi. Tapi malah dibantu sama orang Samaria ini. Iya Bang. Diberi pertolongan, diberikan tumpangan, dibalut lukanya. Kemudian Yesus bertanya, siapakah yang telah berbuat yang mencontohkan kepada terhadap sesama manusia? Kata orang-orang itu, orang yang memberikan dia tumpangan, orang yang memberikan dia pertolongan. Jadi Yesus tidak membeda-bedakan agama Bang, tidak membeda-bedakan suku, tidak membeda-bedakan enggak. Yang Yesus ajarkan itu adalah bagaimana supaya kita itu hidup sesuai dengan kemauan Bapa yang di surga. Tapi apa ajaran Muhammad Bang? Kalau Anda bertemu dengan orang Yahudi, Nasrani di jalan, persempitlah jalan mereka. Janganlah seseorang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Jangan kamu berteman dengan orang yang kecuali dengan orang yang muslim. Ada Bang. Beda jauh Bang. Ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad beda jauh. Makanya saya mengundang, bukan hanya kepada Anda saja, kepada seluruh penonton di sini. Mari kita datang kepada kebenaran dan hidup. Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Itu Bang, itu yang saya lakukan. Iya Bang, betul. Inilah kalau menurut saya secara pribadi, inilah yang jadi problem sebenarnya apa persoalan agama ini, karena setiap agama itu penganutnya, bahkan orang-orang yang mendalami agama itu kan mereka punya istilahnya kapasitas tertentu tentang hal itu. Karena kenapa? Sebenarnya kalau misalnya agama itu tidak ada, gimana sih Bang ya? Kalau misalnya agama itu dihilangkan, gimana ya? Maksudnya ya Yesus gak pernah bawa-bawa agama Bang. Ya itulah persoalannya. Ya, Yesus gak pernah, kalau kamu agama ini bukan gitu Bang. Yesus memberikan jalan. Yesus itu membawa jalan, bukan membawa agama. Makanya Yesus mengajarkan bagaimana sepatutnya manusia itu harus hidup. Ya betul Bang, harusnya seperti itu, karena ya namanya kita harus begitu. Ya. Makanya beda Bang. Di dalam ajaran agama Kristen, kita disuruh mengasihi sesama manusia. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu ajaran Yesus. Ajaran Muhammad Bang, adakah seperti itu? Iya Bang. Inilah yang jadi problem Bang. Ini yang menjadi persoalan. Ini orang-orang yang bergelut di persoalan agama itu orang-orang yang istilahnya untuk dijadikan bahan-bahan untuk kayak debat. Ini yang benar, ini yang salah. Kan agama kan begitu, mencari pembenaran. Gini, ini bagus ini Bang. Gini, sebenarnya begini Bang, bukan debat Bang. Saya ini hanya berapologetika. Apa sih apologetika itu? Apologetika itu adalah pembelaan iman. Ketika ada seorang muslim menyerang iman saya akan membela, menjawab. Karena ini dilakukan oleh orang-orang Islam Bang. Ya itulah yang jadi persoalan, karena mereka hanya memahami konsep yang di luar daripada diri. Enggak, tapi memang ajaran agama Islam memang begitu Bang. Ya
mungkin saya tidak terlalu tahu kalau persoalan Gini Bang ya, begini. orang di luar sana seperti itu. Begini Bang, Kristen dengan Bible-nya itu nggak butuh Al-Quran, tidak butuh Muhammad. Tetapi Islam dengan Al-Qurannya, mereka nggak tahu kenapa Bang. Abang kan masih Muslim nih. Mereka itu mengait-ngaitkan dirinya dengan kami. Itu yang jadi persoalan bagi mereka itu. Mungkin apa? Tapi nggak bisa dibilang mereka Bang, karena begini, di dalam ajaran agama Islam itu mengatakan bahwa kitabnya membenarkan kitab-kitab terdahulu. Betul? Membawa-bawa Taurat, membawa-bawa Injil. Kalau kita buka Al-Quran, sesungguhnya ya nama Muhammad itu tertulis di dalam kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi ternyata setelah dicari nggak ada. Iya. Ustadz-ustadznya, Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad bahas-bahas Bible. Sebenarnya saya setuju ya teman-teman sekalian, gini, supaya kita itu ya tidak saling menyinggung agama satu sama lain, supaya kita itu hidup berdampingan, sebaiknya itu memang nggak usah ngurusin agama orang. Saya setuju Bang. Iyalah persoalannya seperti itu karena. Nah masalahnya begini, masalahnya agama Islam ngurusin agama Kristen terus. Ya, ini jadi apa istilahnya, dia belum selesai dengan dirinya sendiri Bang. Ini bahkan Bang, tahu Kementerian Agama tahu? Jadi ada Al-Quran yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Salah satu tafsirnya itu membawa-bawa Bible-nya orang Kristen. Contoh, di dalam tafsir surat An-Nisa ayat 157. Di situ kan dikatakan tentang penyaliban. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dalam tafsirnya Kemenak, tafsir Kementerian Agama, itu dikatakan menurut kitab ini, Injil ini, ditulis itu yang disalibkan itu adalah begini-begini, Yudas begini-begini. Artinya begini Bang, agama Islam telah membawa-bawa agama lain ke dalam agama mereka. Itu mau tidak mau akan menimbulkan respon, reaksi dari orang Kristen. Nah saya ini adalah salah satu orang yang merespon itu. Bahwa mustahil Bang, mustahil Yesus kami itu menubuatkan Nabi seperti Muhammad. Enggak Bang. Nah ketika saya bilang begitu, ketika saya luruskan bahwa ajaran agama Islam dengan Kristen berbeda, ajaran Muhammad dengan Yesus berbeda, Yesus tidak mungkin menubuatkan Muhammad, dibilang jatuh-jatuhnya saya penistaan. Jatuhnya saya penistaan. Ajang untuk beradu argumen karena beda Bang, gitu loh. Iya Bang, artinya inilah yang jadi persoalan seperti itu karena di agama itu kan masing-masing melakukan pembelaan diri, pembenaran. Betul, tidak masalah Bang. Pembelaan diri tidak masalah, adu argumen tidak masalah. Yang menjadi masalah itu ketika Anda mengangkat senjata, membawa-bawa ormas, kemudian menggeruduk rumah orang, itu yang tidak boleh. Dan itu yang umat Muslim lakukan loh. Ketika ada orang Kristen bahas agama Islam, di rumahnya digeruduk, didatangi massa, polisi datang. Tapi ketika agama Islam bahas agama Kristen, namanya dakwah. Itu terjadi loh Bang, itu terjadi secara terang-terangan di muka umum. Kalau Abang tahu ya, ini saya tunjukkan fotonya ya Bang ya. Ini saya tunjukkan, ini yang kelas besar Bang. Saya nggak bahas yang kelas-kelas kecil. Ini terjadi di muka umum, di hadapan khalayak ramai. Ini Bang ya, ini Dr. Zakir Naik, doktor. Iya, Zakir Naik. Iya, dia pernah datang Bang ke Indonesia. 2017 dia datang ke Indonesia. Pernah. Itu di hadapan 40.000 orang Muslim. 40.000 di Stadion Patriot di Bekasi. Apa dia bilang? Dia bilang begini, Yesus itu seorang Muslim katanya. Lalu orang Islam teriak, Allahu Akbar, katanya gitu Bang. Ada saya videonya. Ketika ulama Islam mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim, apakah saya nggak boleh ngerespon Bang? Apakah saya nggak boleh ngerespon bahwa mustahil Yesus seorang Muslim karena ajarannya beda? Mustahil Yesus menubuatkan akan datang seorang Nabi bernama Muhammad. Apa saya nggak boleh menanggapi seperti itu? Harusnya boleh Bang. Jangan dibilang penistaan gitu. Nggak boleh. Saya ini hanya merespon kalian kok. Ya, itulah persoalan yang terjadilah, persoalan seperti itu mungkin karena ada sesuatu yang mungkin terbetik dalam
hati bahwa kenapa seperti ini. Jadi maka timbul persoalan, timbul keinginan. Kalau menurut bahwa- saya sih Bang, kalau menurut saya sih sebenarnya kita ini perlu kedewasaan saja gitu. Kan ini kan udah terjadi, udah kepalang tanggung, udah kejadian, nasi sudah jadi bubur. Orang Islam sudah bahas-bahas agama Kristen. Sekarang yang saya minta, tolong orang Islam dewasa. Ketika agama Islam dibahas, ketika orang Islam dibahas, jangan marah. Respon aja, respon balik, debat aja, nggak usah main persekusi gitu loh. Kenapa harus persekusi? Sehingga saya harus meninggalkan kediaman saya harus meninggalkan apa yang saya punya, saya meninggalkan apa yang saya punya loh Bang. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal. Kenapa? Karena saya dipersekusi. Ketika saya menjawab orang-orang Islam, dipersekusi saya. Iya Bang, memang di negara Indonesia begini kalau menyangkut persoalan agamanya seperti itu. Karena ya susah juga karena ya begitulah. Artinya kita kembalikan kepada diri kita masing-masing bagaimana. Iya, permintaan saya satu kok Bang kepada teman-teman muslim. Ketika agama kalian membahas agama kami, jangan marah ketika kami juga bahas agama kalian. Kecuali saya melakukan fitnah. Kecuali saya membuat tuduhan-tuduhan yang fitnah. Selama ini saya sudah memberikan tantangan kepada muslim-muslim. Buktikan kalau saya pernah melakukan fitnah terhadap agama Islam. Saya nggak pernah fitnah. Iya, artinya sebagian orang di luar sana mungkin berpikir seperti itu. Padahal ya karena Abang sudah sampaikan hal yang seperti itu, harusnya mereka pahami kan bahwa memang tidak seperti itu. Artinya namanya kita istilahnya berdebat persoalan tentang persoalan agama atau bagaimanapun itu kan wajar-wajar saja. Ya, makanya gitulah Bang. Intinya ini menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari, gitu loh Bang. Jadi intinya yang ingin saya katakan kepada teman-teman muslim, kalau kalian mengatakan bahwa Yesus itu muslim, ya Yesus menubuatkan Muhammad, saya mengatakan itu tidak benar, mustahil itu terjadi. Jadi saya hanya menjawab kalian ya. Tapi saya nggak mungkin hanya menjawab saja, saya harus juga membuat counter juga terhadap apa yang kalian lakukan. Misalnya seperti yang misalnya nih saya kasih gambar ini Bang, nih Muhammad kena sihir. Masa iya Yesus kami Bang, yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami pertuhan, menubuatkan seorang nabi yang kena sihir? Nggak mungkin Bang. Tapi ketika saya bilang begini, tidak ada nabi yang kena sihir kecuali Muhammad, katanya saya penistaan agama. Loh, katanya darah saya halal, saya harus penjarakan. Loh, memangnya yang saya katakan fitnah? Yang saya katakan benar Bang. Satu-satunya nabi yang menikahi anak di bawah umur, Muhammad. Satu-satunya nabi yang kena sihir, Muhammad. Satu-satunya nabi yang menyuruh manusia minum air kencing onta, Muhammad. Apalagi? Itulah yang jadi problem itu. Nah, ketika saya bilang begitu jangan marah dong. Saya kan hanya latar belakang saya mengatakan itu karena kalian bilang bahwa Tuhan kami Yesus menubuatkan kedatangan Muhammad. Ya nggak bener lah, masa Tuhan kami menubuatkan nabi macam begitu. Ya nggak bener. Itu semata-mata apologetika Bang. Jadi semacam pembelaan iman dari kami orang Kristen, gitu loh Bang. Iya Bang. Ajarannya beda. Yesus mengajarkan bahwa di kehidupan yang akan datang, ketika manusia dibangkitkan, manusia tidak kawin dan dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Sedangkan ajaran Muhammad beda. Malah kerjaan mereka kawin terus, katanya begitu. Ada kawin terus ini, sampai 70 tahun malahan berdiri burungnya. Ini ajaran Islam Bang. Nanti dibilang saya fitnah lagi. Nih, ajaran Islam Bang beda jauh dengan ajaran Muhammad. Nih, mungkin Abang nggak tahu ya, dan banyak muslim-muslim yang nggak tahu. Teman-teman jangan pernah bosan, karena bukan Anda yang menonton ini Bang. Bukan Anda saja yang menonton ini, orang-orang lain itu banyak orang-orang baru yang silih berganti datang kemari menonton. Jadi jangan bosan-bosan kalau kita putarkan ini. Ini ajaran orang Islam Bang ya. Apa kata ajaran Muhammad nih Bang nih? Beda jauh nih. Kaum muslimin, Nabi kata Rasulullah,
berdirinya, Bang. Mengajar agama Islam kayak begitu, Bang. Jadi jangan dibilang ketika saya mengatakan bahwa ajaran Yesus dengan Muhammad bertolak belakang, jangan marah gitu loh. Karena apa? Karena kalian mengklaim bahwa Yesus menubuatkan Muhammad. Muhammad dinubuatkan dalam kitab Injil. Nggak boleh begitu, Bang. Karena kami harus counter, nggak bener, itu nggak bener. Gitu loh. Iya, Terima kasih, teman-teman. Iya. Gini Bang ya, sejauh ini Abang memahami firman Tuhan itu untuk ini secara pribadi Bang, gimana Bang? Gimana? Maksudnya sejauh ini Abang memahami firman Tuhan itu terkait Yesus ke dalam pribadi Abang kayak gimana Bang? Apakah adalah salah satu cara melakukan hal-hal yang kayak macam Abang yang sampaikan seperti ini, like seperti ini untuk supaya orang-orang di luar sana tahu bahwa saya paham tentang hal itu. Ya, intinya yang mau saya sampaikan begini. Karena kalian membawa-bawa Yesus kami, karena kalian membawa-bawa Injil, membawa-bawa Taurat, seolah-olah agama kalian itu ya lanjutan atau menyempurnakan agama kami. Disitulah saya sebagai seorang Kristen saya menjawab bahwa itu tidak benar. Beda, Bang. Yesus mengajarkan A, Muhammad mengajarkan B. Yesus mengajarkan bahwasanya di kehidupan yang akan datang tidak ada kawin-mawin. Muhammad malah mengajarkan kata Ustadz Syam, katanya pesta seks. Lu ini Bang, ini ajaran agama Islam nih. Nih, saya putarkan lagi. Ini banyak muslim nggak tahu nih. Nih. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Itu Bang ajaran agama Islam gitu Bang. Makanya beda kan Bang. Jadi tolong jangan disama-samakan. Ya itu menurut pemahaman mereka sendiri. Kalau saya Bang, ada dasarnya Bang. Ada dasarnya. Mereka tidak asal-asal ngomong, tidak asal-asal cuap-cuap. Banyak sekarang Bang persoalan baik itu di entahlah atau di mana, karena persoalannya agama itu dijadikan sebagai ladang usaha untuk Ya, makanya gini, bijak-bijak. Ya, makanya begini Bang, bijak-bijak. Jadi saya sudah bilang, di dalam Bible itu ada ayat yang menjadi hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi kita juga pakai akal budi, supaya kita tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum, baik pendeta-pendeta, ustadz-ustadz yang membawa-bawa agama untuk memperkaya diri. Makanya seperti itu. Justru akal budi itu yang harus kita kedepankan persoalan itu. Ya, makanya ini menjadi ini ada 16.000 orang menonton. Baik yang Kristen, baik yang Islam. Pakai akal budi. Gitu loh. Tapi kalau di Islam kan nggak ada Bang kayak begitu. Ini yang Kristen aja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi saya juga bilang, banyak orang Kristen mengasihi Tuhan dengan hatinya, tapi akal budinya nggak dipakai. Makanya mengasihi Tuhan itu nggak boleh hanya dengan segenap hati saja, tapi dengan segenap akal budi. Lihat, banyak oknum-oknum pendeta kayak begitu, banyak Bang di Kristen, banyak memperkaya diri sendiri, banyak. Banyak. Betul. Itulah yang jadi persoalan. Beli jam harga 500 juta. Mereka menjual ayat-ayat firman-firman Tuhan untuk dijadikan banyak. Karena kenapa? Itu kan sebagai tidak menjadi contoh yang baik. Betul. Makanya saya bilang begini ya. Saya sangat-sangat tidak. Dulu saya itu termasuk orang-orang yang mensupport para hamba-hamba Tuhan. Saya orang yang paling tidak tahan kalau melihat hamba Tuhan itu hidupnya susah. Seorang hamba Tuhan, seorang gembala ya yang menggembalakan sebuah jemaat, itu kalau menurut saya dia itu harus hidupnya itu cukup, tapi tidak memperkaya dirinya. Ya, orang-orang Kristen harus mensupport para hamba-hamba Tuhan, harus disupport hidupnya, harus diperhatikan bapak gembalanya, karena dia sudah menyerahkan hidupnya untuk menggembalakan jemaat. Tetapi hamba Tuhan juga tidak boleh memperkaya diri, nggak boleh. Tapi hidupnya harus cukup. Makanya di dalam Bible, orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Nah, yang saya tidak setuju dengan para pendeta-pendeta yang memperkaya diri, saya nggak setuju. Tapi saya sangat setuju bagaimana hamba Tuhan itu harus disupport. Gerejanya harus disupport. Gereja itu butuh maintenance, butuh perawatan. Hamba Tuhan itu juga perlu kehidupan, dia perlu makan juga. Itu harus disupport. Tapi kalau dia sudah beli jam tangan harga 500 juta yang kayak begitu nggak bisa. Beli pesawat, waduh, yang kayak begitu. Karena banyak Bang. Kasus-kasus kayak begitu banyak.
banyak bang itu sekarang. Kecuali dia kerja dengan usahanya, dengan bisnisnya sendiri, nggak masalah. Dia mau beli pesawat jet pun nggak masalah, dia kerja. Tapi kalau dia menggunakan uang jemaat untuk beli jam tangan harga 1 miliar, nah itu udah nggak bener lagi kayak begitu. Tapi kalau untuk misalnya keperluan makan keluarganya, penghidupan keluarganya, harus diperhatikan. Jangan sampai hamba Tuhan tuh bicara dari mimbar tapi keluarganya lapar. Jangan sampai. Nggak boleh. Seperti itu. Iya, Bang. Makanya saya bilang, kita itu harus berhikmat seperti itu. Iya, Bang. Betul. Seperti itu. Iya, Bang. Ya, terima kasih Bang atas apa? Sama-sama, Bang. Sama-sama. Terima kasih, Bang. Terkait persoalan ini. Saya sebenarnya Bang ndak terlalu ini kalau persoalan debat-debat kayak bahas agama ya Bang, karena kalau agama kita mau bahas itu, kalau kita mempertahankan argumen masing-masing itu tidak akan ndak ketemu ya Bang. Karena kenapa ya? Karena itu pembenaran. Artinya kita ya betul apa yang dikatakan Abang tadi, harus menggunakan akal budi kita. Itu yang harus ya, itu yang tertulis dalam Bible. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Akal budi itu yang menuntun manusia untuk menjadi Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa
dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamaannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan. Tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.